Walaqad ra'ahu nazlatan inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa id yagsha sidrati ma yagsha. Ini kutipan dari Quran surat An-Najm. Dan sesungguhnya siapa saja bisa melihat itu, kapan saja, di mana saja. Di mana melihatnya? Inda sidratil muntaha, di puncak kesadaran. Makanya saya menyebut din itu bagi saya adalah puncaknya kesadaran. Makanya orang itu kalau sudah beragama di puncak kesadarannya, itu pasti ya keyakinan terhadap agamanya akan nampak menjadi kelembutan dan cinta kasih. Barangkali kita malu ya dengan cerita Sindu yang umur 8 tahun tadi. Begitu menyentuh. Semoga cerita ini menginspirasi kita. Kemudian kita bisa melakukan muhasabah ke dalam. Bukankah Allah ada bersama kita? Lebih dekat kepada kita melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Bukankah Allah itu punya sifat kasih dan sayang? Cinta dan kasihnya tanpa batas. Rahman dan Rahimnya menjadi judul Al-Quran. Rahman dan Rahimnya Tuhan itu tanpa batas. Kalau kita mendekat dengan Tuhan yang tanpa batas, harusnya kita juga kecipratan dong ya sifat Rahman dan Rahimnya. Makanya saya setuju sekali kata-kata Nabi. Tidaklah termasuk orang yang beriman jika dia tidak punya cinta dan kasih. Makanya iman itu berakhir dengan pelayanan. Iman berakhir dengan kedamaian. Jadi kalau kita mengaku orang yang beriman, tetapi pelayanan kita, tata krama kita, kepedulian kita tidak ada pada orang lain, bagaimana mungkin kita bisa mendamaikan orang lain? Dan ciri orang yang tidak beriman berarti itulah selalu menimbulkan kerusakan. Jadi kembali lagi kepada tadi. Kenapa tidak muncul ya sifat cinta kasih dalam diri ini? Di mana letak kesalahannya? Saya berulang kali mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa merasakan air kalau kita hanya cerita air? Karena merasakan air, kita harus bersentuhan dengan air. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan api kalau kita hanya melihat api dari kejauhan dan menceritakan api? Karena untuk merasakan api harus bersentuhan dengan api. Bagaimana mungkin kita merasakan asinnya garam kalau kita hanya menceritakan garam, tidak pernah menceburkan diri untuk bersentuhan dengan asinnya garam, dan lain-lain. Rasa hanya akan berpindah kepada kita saat kita bersentuhan dengan pemilik rasa. Sekali lagi, rasa hanya akan bersentuhan, akan menjadi milik kita saat kita bersentuhan dengan pemilik rasa. Jadi kalau pemilik cinta kasih adalah Allah, maka rasa cinta kasih akan menjadi milik kita. Kalau kita menyatu, melebur bersama Dia. Nah, bagaimana caranya? Inilah yang kadang-kadang ya banyak diucapkan oleh orang yang sedang melakukan proses pencarian. Harus melebur, harus menyatu, harus melebur, harus menyatu. Tapi bagaimana caranya? Disitulah perlu kita bimbingan pada orang yang benar-benar tahu. Bimbingan dari orang yang benar-benar sudah mengenal. Surat Al-Kafirun dimulai dengan pernyataan yang sangat luar biasa. Apa itu? Qul. Qul. Katakan. Siapa yang disuruh berkata? Qul. Siapa yang disuruh berkata? Ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah, ya wahai al-kafirun. Mohon maaf ya, supaya tidak terasa keras, maka kata kafirun tidak saya terjemahkan kafir. Karena kalau kafirun diterjemahkan kafir itu dua-duanya masih bahasa Arab. Makanya saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya terasa lembut. Karena kafir, cover itu artinya tertutup. Makanya sungguh tidak adil kalau ada orang yang berbeda keyakinan, kita justifikasi dan kita hakimi dengan kata-kata itu. Makanya saling mengkafirkan karena berbeda keyakinan, itu panas. Dan panas selalu akan menghancurkan. Panas selalu akan memberikan indikasi perpisahan. Supaya dingin, makanya saya tidak akan berbicara yang panas-panas. Supaya dingin, makanya suhu diturunkan. Makanya kata kafir dalam bahasa Quran ini saya terjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia. Artinya tertutup. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab ya, petani dalam bahasa Arab disebutnya kafaro. Dulu saya tanya guru ngaji saya, kenapa Ustadz kok petani disebut kafaro? Emang petani kafir kan gitu? Pertanyaan saya waktu kecil. Bukan, kata Ustadz saya. Petani itu kan kerjanya menyembunyikan biji-bijian. Bikin lubang kan gitu. Setelah itu biji-bijian ditabur. Setelah itu kan ditutup. Saat menutup itu namanya mengcover, menutup. Makanya petani disebut kafaro. Dalam bahasa Arab, kabut tahu kabut? Kabut juga disebut kafaro.
Kok kabut namanya kafaro? Subhanallah. Kan kabut itu kerjanya suka menghalangi matahari. Matahari bersinar, begitu ada kabut kan jadi gelap gulita, betul? Tidak sampai ke rumah kita sinarnya. Walaupun masih bisa menembus, tapi karena indeks bias kabut itu terlalu rapat, terkadang cahaya yang datang ke rumah kita kan tidak secerah kalau tidak ada kabut. Terhalang. Makanya penghalang. Ada yang menutup. Makanya kabut disebut juga kafaro. Jadi sebetulnya yang disebut dengan kafirun itu adalah orang-orang yang menghalangi dirinya. Ya, sehingga sinar matahari itu tidak sampai pada dirinya. Ilmu tidak sampai pada dirinya, cahaya tidak sampai pada dirinya. Yang lucu adalah kadang kita sendiri begitu melekatkan atribut pada diri kita, merasa paling bisa, merasa paling soleh, merasa paling kiai, merasa paling ulama. Makanya banyak kan kita sering menggunakan atribut dan kita paling suka dengan atribut-atribut itu. Hati-hati, atribut itu kata Imam Al-Ghazali pada titik tertentu bisa menyembunyikan ketidaktahuan kita. Kita itu tidak tahu tapi disembunyikan oleh atribut yang kita pakai. Lalu kita menyangka kita tahu padahal kita tidak tahu. Atribut itu menyembunyikan ketidaktahuan kita. Makanya kita tidak mau belajar. Dan menurut bahasa Quran itu sudah termasuk kategori tertutup. Kan dia sedang menutup diri. Nah diri-diri yang tertutup ini kan ditutupnya oleh ego, keakuan, merasa pintar, merasa bisa, merasa yang paling dalam segala hal. Sehingga lebih banyak untuk didengar daripada mendengar. Makanya kalau kita belajar dari tubuh kita, coba kita belajar tubuh kita. Mulut satu bukan? Tapi mata dua. Telinga dua. Pernah gak kita merenung? Tanya sama diri kita sendiri, tanya sama Allah pencipta kita. Allah, ya Allah Tuhanku, yang maha sempurna penciptaannya, dia Al-Musawwir. Tanya, kenapa engkau anugerahkan telinga dua? Kenapa engkau anugerahkan kepadaku mata dua? Dan kenapa engkau anugerahkan kepadaku satu mulut? Kan kita disuruh untuk lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar daripada bicara. Makanya ada kata-kata bijaksana, katanya diam itu emas. Makanya kalau istri minta emas, biasanya suami diam. Saya dulu ketika belajar senyum nih, katanya belajar senyum yang paling indah itu dari bulan. Coba kalau kita lihat bulan lagi purnama dengan bulan lagi sabit kan sama indahnya. Kalau kita pergi ke Mekah ya, di Mekah itu karena langitnya jarang sekali ada kabut. Kalau lagi ada bulan, apalagi lagi di Jabal Nur gitu, menatap bulan, lagi bulan sabit atau lagi purnama, aduh indahnya kok beda dengan di sini. Mungkin karena tidak ada penghalang ya. Rasanya dekat sekali itu ke Jabal Nur itu. Bulan sabit. Indah nggak lihat bulan sabit? Kalau kita lihat bulan sabit nyaman, indah. Kenapa? Karena bulan sabit itu sedang tersenyum. Lengkungan bulan sabit itu persis seperti seseorang yang sedang senyum ikhlas. Makanya kan orang yang senyumnya ikhlas itu persis kayak bulan sabit lengkungan bibirnya. Beda dengan yang tidak ikhlas. Biasanya senyumnya itu kan dipaksa jadi kelihatan kurang begitu simetri ya. Nah senyum itu ternyata ada dua tingkatan. Ada senyum tingkatan bawah itu senyum di bibir. Ada senyum tingkatan atas. Nah senyum tingkatan atas itu ternyata terjadinya di sini, di mata. Mungkin heran ya kalau saya bilang kita tuh bisa tersenyum loh dengan mata. Gimana caranya Pak? Loh, saat kita menatap dengan penuh persahabatan, tidak ada kecurigaan, dengan penuh perhatian, dengan penuh cinta kasih, memadukan mata dengan hati yang penuh cinta kasih, yang keluar itu adalah vibrasi. Gelombang elektromagnetik yang halus yang dirasakan sentuhan oleh orang yang kita tatap. Bahkan pada saat yang bersamaan kita bisa paham ini. Ya, menatap seseorang seperti ini misalkan, ini kayaknya gak punya ongkos buat pulang. Itu terasa. Jadi tatapan mata itu ya, tatapan yang penuh dengan persahabatan, dengan penuh pengertian dan tidak ada penghakiman, tidak ada justifikasi. Yakin deh. Mata itu akan menghadirkan sebuah getaran-getaran, vibrasi yang kemudian kita menjadi sangat mudah untuk memahami dan menerima keadaan seseorang. Beda kan dengan mata yang penuh kecurigaan, penghakiman.
Nah kebanyakan kan mata yang seperti itu, kalau di tingkat itu matanya masih penuh kecurigaan dan kehakiman, saya yakin untuk senyum di bibir pun berat itu. Berat. Makanya lihat spiritual seseorang itu nggak usah berapa ribu rakaat satu malam tahajudnya. Lihat saja senyumnya. Kalau senyum sudah naik ke mata, itu sudah jadi vibrasi, itu sudah luar biasa. Makanya tatapan yang penuh dengan persahabatan biasanya juga menimbulkan persahabatan yang sangat luar biasa. Baik, kembali lagi pada ayat yang tadi. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang yang tertutup. Ini yang dihaikan siapa? Semua yang tertutup. Yang merasa benar sendiri, yang merasa hebat sendiri, yang merasa sudah sampai pada Tuhan, yang merasa sudah tahu Tuhan, yang sudah merasa paling ma'rifatullah, yang merasa sudah paling mengenal, itu yang dihaikan. Kalau gitu jumlah manusia yang dihaikan di ayat ini banyak apa sedikit? Banyak. Dan lucunya kalau kita merasa hebat sendiri, seakan-akan kita tidak dihaikan loh. Jangan-jangan ini hai buat kita juga, karena kita masih tertutup. Tertutup untuk menerima nasihat orang lain, tertutup untuk menerima perbedaan, tertutup untuk menerima pendapat dari orang lain. Biasanya kan orang yang egonya tinggi, itu tertutup, apalagi merasa paling benar. Pernah suatu saat saya berdiskusi dengan seseorang, mohon maaf ya, ini egonya ego tinggi nih, karena merasa paling pintar. Sederhana pertanyaan saya. Menurut Anda, Allah itu jauh apa dekat? Jawabannya, dekat sekali. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Yes, pintar dia tahu ayatnya. Pertanyaan saya berikutnya, rumah Allah di mana? Kan harusnya kalau Allahnya dekat, rumahnya juga dekat. Bagaimana dengan yang di Mekah? Itu juga rumah Allah. Itu dimensi syariat namanya. Makanya ada dimensi syariat, dimensi hakikat, dimensi thariqat, dimensi ma'rifat. Disitulah ada tingkatan-tingkatan. Makanya kalau kita baru mengetahui dimensi syariat, jangan dulu merasa puas. Ada dimensi lain, dimensi thariqat, dimensi hakikat, dimensi ma'rifat. Bahkan dimensi syariat, ada syariatnya syariat, ada syariatnya thariqat, ada syariatnya hakikat, ada syariatnya ma'rifat. Dalam dimensi ma'rifat juga seperti itu. Ada dimensi ma'rifatnya syariat, ada ma'rifatnya thariqat, ada ma'rifatnya hakikat, ada ma'rifatnya ma'rifat. Luar biasa itu spektrumnya. Allah dekat. Lebih dekat daripada urat nadi leher kita kata Quran. Begitu ditanya rumahnya di mana? Bingung. Kan harusnya walaupun tidak tahu kalau Allahnya dekat kan rumahnya dekat juga. Kan itu memudahkan kita kalau terbuka. Tapi karena sudah tertutup sulit. Walaupun itu pandangan dari Quran, sulit. Itu namanya miskonsepsi. Orang yang mengalami miskonsepsi karena ada kesalahan memahami konsep, sekalipun sudah dijejali pada dia, ya ajaran-ajaran yang benar tetap aja sulit untuk hilang. Ibaratnya seperti ini. Kalau ada kucing masuk ke rumah kita, masuk ke kamar. Oh ternyata kucing itu tidur di bawah ranjang tempat tidur kita. Ternyata kucing itu mohon maaf mengeluarkan kotoran. Saya tanya bau nggak? Bau. Gimana cara menghilangkan bau kotorannya? Yang pertama, diambil dong kotorannya. Jijik-jijik juga harus diambil kan? Betul nggak? Kucingnya udah nggak ada nih. Yang pertama kan kucingnya tentu saja dipindahkan dulu. Yang kedua kotorannya diambil. Setelah itu apa? Bekas kotorannya kemudian dipel. Pakai karbol macam-macam. Selesai? Selesai? Belum selesai. Karena kotoran kan sudah menyatu dengan udara yang ada di kamar. Hati-hati. Di lantai sudah bersih, tapi udara yang di kamar itu kan terkurung. Dan udara pasti ya akan menyerap kotoran dari kotoran kucing itu. Tahap berikutnya apa? Buka jendela, ganti dengan angin yang baru. Nah ini yang lupa, buka jendela. Sama seperti kita punya konsep yang salah. Konsep tentang iman, tentang Islam, dan lain-lain konsep yang tadi, tentang adil. Ada konsep yang salah dalam diri kita, gimana memperbaikinya? Apa cukup dijejali konsep-konsep yang benar? Tidak. Bapak Ibu dijejali oleh saya konsep-konsep yang benar sekalipun dari Quran. Kalau tidak terbuka jendelanya, tidak akan bisa menerima. Harus terbuka jendelanya biar angin segar masuk. Biar udara lama diganti dengan udara baru. Baru itu bisa. Makanya keadilan itu adalah luruskan wajahmu saat kamu sedang memasuki masjid. Masjid adalah Baitullah.
Apa tujuan kita masuk Baitullah? Tentu saja masjid yang syariat tujuannya bulan bintang. Tapi masjid yang hakikat bukan bulan bintang yang ada di masjid. Tapi bulan dan bintang yang bercahaya yang ada dalam diri kita. Bagaimana mungkin kita bisa meluruskan pandangan batin kita pada dia, sang pemilik masjid, sang pemilik Baitullah, kalau kita nggak kenal. Makanya sepanjang kita nggak kenal, kemudian kita menyembah dia, itu tidak adil. Makanya kata Quran, wad'uhu, undanglah dia, mukhlisin dengan keikhlasan yang sempurna. Undanglah dia dengan keikhlasan yang sempurna. Jadi kalau kita ingin berlaku adil dalam hidup ini, yang pertama, adil dimulai dari apa? Saat memasuki masjid, luruskan wajahmu. Kepada siapa? Kepada dia yang memiliki masjid. Karena itu adalah sumber segala keadilan. Kalau kita bisa menyerap sumber keadilan dari dia, insya Allah kita pun akan hidup dengan penuh keadilan. Bukan keadilan yang diperjualbelikan. Apakah keadilan saja? Ya tidak. Karena sifat dia kan yang dikenalkan pada kita ada 99. Al-Adl salah satunya. Yang lain apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan seterusnya. Dan sifat-sifat itu kemudian akan menyatu. Nah, sifat itu akan menyatu ketika kita meleburkan diri dengan dia. Disitulah perlunya dibimbing oleh orang yang tahu. Belajar spiritual tanpa guru, ikutannya adalah setan. Makanya di sini dihaikan. Ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang yang tertutup. Mohon maaf, kalau saya dihaikan di ayat ini langsung ya gitu. Jangan-jangan saya yang masih tertutup. Lebih bagus merasa masih tertutup daripada merasa terbuka tapi masih tertutup. Apa berikutnya? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Siapa yang mengatakan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah? Ini orang yang tertutup. Jadi kalau di ruangan ini ada dua orang, satu tertutup, satu terbuka. Kan pasti ya, kalau ditanya secara luar, yang tertutup kalau ditanya siapa yang kau sembah? Tuhan. Yang terbuka ditanya siapa yang kau sembah? Tuhan. Dalam bahasa luar, jawabannya sama, Tuhan. Terserah menyebut Tuhan dengan cara apa, silahkan. Karena Tuhan juga tidak marah disebut dengan panggilan apapun. Cuman kita suka ribut. Ketika orang memanggil berbeda, seakan-akan itu berbeda yang dipanggil. Air kan tidak marah dipanggil water. Air tidak marah dipanggil banyu. Air juga tidak marah dipanggil cai. Air juga tidak marah dipanggil air. Kan tidak marah. Silahkan semua orang mau menyebut apa. Yang penting kan ada sebutannya. Ya. Dan Allah itu tidak pernah marah dipanggil apapun. Tapi tentu saja memanggil Tuhan dengan cara yang sopan. Tadoru namanya. Makanya semua keyakinan memanggil Tuhan itu dengan panggilan-panggilan yang agung. Betul enggak? Iya. Yang maha pengasih, yang maha penyayang, puncak kesadaran, puncak kasih sayang, sebutannya banyak. Tapi lebih dari semua itu, kita harus tahu yang disebut. Itu yang paling penting. Nah, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah yang kamu sembah. Ini menurut saya luar biasa. Ini ada orang yang tertutup, ada orang yang sudah terbuka. Yang tertutup, namanya juga tertutup. Kalau tertutup mata kita kan nggak lihat. Kalau mata kita nggak lihat kan nggak bisa ingat pada yang tidak dilihat. Sesuatu yang tidak dilihat pasti tidak bisa diingat. Karena sesuatu yang bisa diingat pasti yang bisa dilihat. Jadi saya masih teringat ada orang bijak mengatakan, kamu itu ada atau tidak ada? Sekarang Bapak Ibu yang di ruangan ini ada apa tidak ada? Ada. Kita aja ada, sedangkan Allah tuh maha ada. Kita yang ada aja kelihatan adanya, apalagi yang maha ada. Harusnya lebih ada dong. Gak pinter-pinter. Katanya Allah maha ada. Kita aja yang ada kelihatan, apalagi yang maha ada. Disitulah kita harus tahu ilmunya. Makanya bagi orang yang tidak tahu kan seakan-akan Tuhan itu jauh. Maha ada tapi jauh. Lalu karena jauhnya kadang-kadang merengek-rengekkan pada Tuhan. Padahal Tuhan itu dekat. Makanya hati-hati dengan pikiran, kata-kata dan ucapan. Karena itu semua direkam oleh Dia. Dan Dia selalu mengabulkan apa yang kita minta. Cuman proses mengabulkannya tidak seperti yang kita ingin. Itu saja. Dan kadang-kadang ketika Allah ingin ngasih yang lebih baik, kita disuruh meninggalkan yang baik.
Kalau Allah ingin ngasih yang lebih baik, kita disuruh meninggalkan yang baik. Misalkan contoh, mohon maaf, suatu saat mungkin kita doa sama Allah, ya Allah limpahkan rezeki yang berkah. Saat itu kita sedang kerja, mungkin kerja gajinya 20 juta. Tiba-tiba besoknya di tempat kerja dipecat. Mungkin kita tidak mengerti kalau itu adalah cara Allah untuk ngasih rezeki yang berlimpah. Kan 20 juta saja gaji dia, kan masih doa tadi. Nih, perhatikan saya. Dia gajinya sekarang 20 juta sebulan, tapi dia kan doa tadi. Ya Allah, berikanlah rezeki yang berlimpah kepadaku. Berarti kata Allah, oh berarti 20 juta bagimu nggak cukup. Kan gitu. Ya, makanya kata Allah, ya sudah, dikabulkan. Yes, kata Allah. Besok dipecat. Tapi apakah mengerti dia kalau dipecat itu sebuah pengkabulan? Cara Allah mengabulkan? Mungkin nggak ngerti. Besok merengek-rengek. Padahal harusnya kalau sudah 20 juta, ya Allah berikanlah kepadaku kemampuan untuk bersyukur. Kan gitu harusnya. Kan gitu. Ya setelah dipecat kan bingung. Setelah bingung kan stres. Setelah stres mungkin bikin usaha. Setelah bikin usaha ternyata kaya. Gajinya sekarang bukan 20 juta sebulan. 200 juta sebulan. Dan kalau tidak dipecat tidak ada yang 200 juta itu. Betul nggak? Kan tidak mungkin ganti usaha. Nah yang baik sedang diganti yang lebih baik. Itu namanya perubahan. Kadang-kadang Allah itu melepaskan kita, menyuruh kita melepaskan yang baik. Untuk apa? Diganti dengan yang lebih baik. Cuman kadang-kadang kita nggak ngerti. Kata siapa Allah tidak mengabulkan doa kita? Ya Allah, kadang-kadang kita kan suka cari doa-doa yang mustajab ya. Karena kita nggak ngerti. Padahal Allah itu selalu mengabulkan. Di Quran dikatakan, siapa saja yang meminta kepadaku pasti aku akan kabulkan. Proses mengabulkannya itu yang berbeda dimensi dengan pikiran kita. Baik. Kul ya ayuhal kafirun, hai orang-orang yang tertutup. Siapa yang dihaikan? Yang tertutup. Siapa saja? Ya terserah. Kita merasa dihaikan apa tidak? Kalau merasa dihaikan, yes itu bagus. Lalu ada kata-kata la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi kalau aku ini belum menyembah yang kamu sembah, itu gara-gara aku masih tertutup. Harusnya aku menyembah yang kamu sembah. Kan gitu. Berikutnya apa? Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu bukan penyembah yang aku sembah. Aku tidak menyembah yang kamu sembah. Kamu juga bukan penyembah yang aku sembah. Berarti masih ada perbedaan dong. Menyembah Tuhan yang sama, tetapi kenyataan yang disembah lain-lain. Oke, sekarang saya tanya. Ada orang keluar dari rumah ibadah. 1000 orang deh. Tanya masing-masing, siapa yang kalian sembah tadi? Pasti jawabannya Tuhan. Betul? Tapi kalau ditanya, yang kamu ingat tadi ketika di rumah sembahyang, di tempat ibadah apa? Mungkin ada yang ingat perhiasan. Betul nggak? Ada yang ingat jahitan. Ada yang ingat piring berantakan. Ada yang ingat, kan macam-macam. Padahal di Quran dikatakan, apa yang kamu ingat, itulah yang kamu sembah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi apa yang kita ingat, itu yang kita sembah. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang kamu sembah tadi, pasti jawabannya Tuhan. Tapi kalau ditanya lagi, ya apa yang kau ingat tadi, pasti jawabannya lain-lain. Betul nggak? Padahal tidak sadar, apa yang diingat, itulah yang disembah. Makanya orang yang sholatnya sedikit saja ingatnya kepada Tuhan, di Quran surat An-Nisa ayat 142 disebutnya orang munafik. Yang sedikit loh ingat sama Tuhannya munafik. Kalau yang gak ingat sama sekali kan itu sudah kakaknya itu. Kakaknya munafik. Gak ada ayatnya, saya tidak menemukan. Orang munafik itu kata Quran orang yang sholatnya itu ingat Allahnya sedikit. Yang ingat Allah sedikit kan berarti kan sudah kenal. Tapi kenalnya sedikit, makanya ingatnya sedikit. Itu aja masih munafik, apalagi blank, tidak ingat sama sekali karena belum kenal. Makanya la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala an abidu ma abatum. Aku juga tidak menyembah. Aku juga bukan penyembah apa yang kamu sembah. Aku tidak menyembah yang kamu sembah. Kamu bukan penyembah yang aku sembah. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah yang aku sembah. Lalu berikutnya apa? Berikutnya, lakum dinukum waliyadin. Kalau ditanya, apa sih agamamu? Pasti sama nama agamanya. Betul nggak? Kalau ditanya, siapa yang kamu sembah? Pasti sama nama Tuhannya.
Tapi begitu masuk ke dalamnya, siapa yang kamu ingat ketika kamu sedang sembahyang? Mulai lain-lain. Disitulah lakum dinukum waliyadin. Makanya masing-masing itu kan lain-lain. Nah sekarang masa kita ya menyebut yang sama tetapi pikirannya lain-lain. Makanya tadi di ayat tadi yang namanya keadilan itu adalah wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Luruskan wajahmu saat memasuki masjid. Nah ini kan bukan cerita masjid yang biasa. Emangnya masuk masjid kemudian diluruskan wajahnya begini? Tidak. Sampai nggak mau menoleh. Begitu masuk masjid ada orang manggil bun, nggak mau noleh. Apa kabar mas? Nggak mau noleh. Kenapa sih kok lurus gitu? Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Quran surat Al-A'raf ayat 29. Setiap masuk masjid wajah harus lurus. Apa begitu memahaminya? Kan tidak. Nah, apa sih tujuan kita masuk masjid? Tujuan masuk masjid, tujuan masuk Baitullah satu. Apa itu? Kan bertemu dengan yang punyanya. Sekali lagi, tujuan datang ke rumah seseorang, apa cari rumahnya? Apa ingin lihat-lihat rumahnya? Kan bukan, ingin ketemu sang penghuni rumah. Falya'budu robba hadzal bait. Sembah Tuhan yang punya rumah ini. Falya'budu robba hadzal bait, sembah Tuhan yang punya rumah ini. Kalau sembah Tuhan yang punya rumah ini, artinya apa? Jangan menyembah rumahnya. Banyak yang terjebak menyembah rumahnya, tidak menyembah Tuhan yang punya rumahnya. Padahal Quran surat Al-Quraisy itu selalu dibaca setiap sholat. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait. Hafal? Coba ditanya apa sih artinya? Jelas-jelas di situ jangan kau sembah atau sembahlah Tuhan yang punya rumah ini. Falya'budu rabb hadzal bait. Sembah Tuhan yang punya rumah ini. Kan di balik kalimat itu ada kalimat lain. Jangan kau sembah rumahnya. Banyak yang puas menyembah rumahnya. Datang ke rumah cuma lihat-lihat rumah, puas. Padahal belum ketemu dengan yang punya rumah. Kalau belum ketemu yang punya rumah itu nggak jadi disebut tamu. Kalau sudah ketemu yang punya rumah kan lumayan berikutnya. Dapat apa? Dapat apa? Dapat minum, dapat kue, kan gitu, ya. Dapat suguhan, ya, dihormati. Sama, ya. Allah juga akan ngasih suguhan kalau kita mau datang, kita ke rumah dia. Tapi kalau kita cuma di empernya saja, di luarnya saja, nggak masuk ke rumahnya, bagaimana Allah mengasih suguhan? Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita tidak mewarisi sifat cinta kasih itu? Jangan-jangan selama ini kita dengan dia masih ada hijab yang membuat kita terpisah. Kenapa? Masih tertutup. Aku di sini berteman malam, menanti bintang untuk kembali terang. Terkadang samar, namun sejukan jiwaku yang hampa. Oh, waktu berlalu bersama angin, perlahan ingatkanku kepadanya. Tutur sabdanya, sentuhkan rasa pada kalbu yang terdalam. Oh, kaulah pelita kalbu yang terangi jiwa, laksana permata tetapkan ku jaga. Izinkan ku untuk bersama denganmu, walau hanya sejenak, ku pasti bahagia. Ku pasti bahagia, ku pasti bahagia, ku pasti bahagia. Kerinduan datang menyelinap ke dalam sukma,
waktu berlalu bersama angin, perlahan ingatkanku kepadanya. Tutur sabdanya, sentuhkan rasa pada kalbu yang terdalam. Oh, kaulah pelita kalbu yang terangi jiwa, laksana permata tetapkan ku jaga. Izinkan ku untuk bersama denganmu, walau hanya sekejap, ku pasti bahagia. Oh, kaulah pelita kalbu yang terangi jiwa, laksana permata tetapkan ku jaga. Izinkan ku untuk bersama denganmu, walau hanya sekejap, ku pasti bahagia. Ku pasti bahagia, ku pasti bahagia. Engkaulah permata kalbuku, engkaulah permata kalbuku. Jadi yang tertutup itu harus dibuka. Bagaimana cara membukanya? Ini banyak sekali kesalahan-kesalahan pemahaman. Padahal di Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 itu sudah jelas-jelas di situ diungkapkan oleh Allah. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a andartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup sama saja bagi mereka. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, apalagi tidak akan terbuka. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup sama saja bagi mereka. Dijejali apapun ya, pengertian-pengertian tidak akan membuat dia jadi terbuka. Jadi kalau begitu ada makna lain dari ayat ini. Ternyata ceramah seperti ini tidak akan mungkin bisa membuat yang tertutup menjadi terbuka. Ada pintu yang tertutup. Kenapa tertutup? Karena terkunci. Ceramah saja di depan pintu. Wahai pintu, terbukalah. Wahai kunci, terbukalah. Terus aja dikasih ceramah. Terbuka nggak pintu? Jadi artinya ayat ini menyatakan bahwa ceramah, nasihat yang semacam ini tidak akan pernah bisa membuat kalbu yang tertutup menjadi terbuka. Karena ceramah semacam ini hanya bisa membuka pikiran yang terbuka. Jadi yang sedang dibuka oleh saya sekarang itu adalah pikiran yang tertutup supaya menjadi pikiran yang terbuka. Pikiran yang tertutup menjadi pikiran yang terbuka. Tapi kalbu yang tertutup untuk menjadi yang terbuka tidak akan bisa dengan ceramah. Berarti Quran memberikan sebuah pemikiran lain. Oh, berarti cara untuk membuka itu tidak cukup dengan ceramah. Ikut pesantren dengan saya terus-menerus dikasih ceramah seperti itu tidak akan terbuka. Yang terbuka baru pikiran. Dan jangan menganggap kalau pikiran yang terbuka itu kalbu sudah terbuka. Berbeda kalbu dengan pikiran. Kalbu dengan pikiran itu dua lokus yang sangat berbeda. Kalau pikiran itu selalu berpikir, justru kalbu itu bebas dari pikiran. Saat membawa pikiran ke dalam kalbu, justru kalbu itu tidak bekerja. Itu sebabnya kalau kita mau jujur saat kita tidur, perhatikan. Ketika kita ngantuk, yang pertama kita tidur di anggota tubuh kita apa? Kan mata dulu.
Begitu mata terus tidur, lap tidur. Berikutnya apa yang ikut tidur? Telinga. Coba orang yang sedang tidur, orang ngobrol apa nggak tahu dia. Berarti mulai tidur telinganya. Berikutnya apa? Berikutnya mulut dan seluruh anggota tubuh, tangan, kaki, semua. Tapi satu dari tubuh kita yang tidak pernah tidur, apa itu? Nafas. Bayangkan kalau hidung ikut tidur. 2 menit saja ikut tidur, udah lepas kita, gak balik lagi. Makanya di Quran ada kata-kata di ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah dialah yang senantiasa berdiri tegak. Tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Lalu apa saya sedang mengatakan napas itu Allah? Bukan. Justru napas itu adalah kuasanya Allah. Tapi bukankah napas itu indikator bahwa Allah sang maha hidup bersama dengan kita? Yang disebut dengan ruh itu apa? Ruh itu yang memberikan kehidupan pada tubuh. Makanya tubuh ini asalnya mati. Ketika ditiupkan ruh jadi hidup. Apanya hidup? Pertemuan yang tidak pernah hidup dengan yang tidak pernah mati. Siapa yang tidak pernah hidup? Tubuh. Siapa yang tidak pernah mati? Ruh. Begitu bertemu yang tidak pernah hidup dengan yang tidak pernah mati, terjadilah kehidupan. Jadi kehidupan itu pertemuan antara yang tidak pernah hidup dengan yang tidak pernah mati. Itu yang disebut dengan pertemuan antara materi dengan ruh, tubuh dengan rohani. Saat itu terjadilah kehidupan. Dan indikator kita masih hidup, kan yang dites oleh dokter apa? Kan nafas. Ada orang dibawa ke rumah sakit, sudah berhenti napasnya. Kan terus dites sama dokter. Selama napasnya masih ada walaupun kecil, itu akan dibantu oleh dokter. Mungkin saja badannya ditekan-tekan supaya jantungnya aktif lagi. Tapi berapa banyak orang yang sadar kalau napas itu adalah lambang kehidupan. Kalau napas itu adalah penghubung antara jiwa kita dengan Tuhan. Makanya teknik untuk memperlembut rasa cinta kasih yang dilakukan banyak orang dengan cara mengolah nafas. Makanya beruntunglah orang-orang yang sudah belajar teknik-teknik mengolah napas. Biasanya dengan olah napas kesadaran kita mulai meningkat. Ketika kesadaran mulai meningkat, cinta kasih meningkat. Ketika cinta kasih meningkat, perhatikan saya. Banyak sekali orang yang akan dekat dengan kita. Banyak orang-orang yang merasa nyaman dengan kita. Banyak orang-orang yang merasa rindu dengan kita. Karena apa? Kelembutan, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari materi tubuh kita itu sudah memasuki dimensi frekuensi yang lebih lembut. Makanya brainwave yang namanya gelombang otak manusia ada beta, ada delta, ada theta, ada alfa. Gak usah dihafal itu nama-namanya, gak penting. Yang penting mulai lembut gak? Kalau orang yang sudah mulai lembut ya, biasanya brainwave-nya, gelombang otaknya juga mulai lembut. Pancaran matanya itu menimbulkan kelembutan. Cinta kasih dan orang merasa terlindungi, merasa nyaman. Makanya kalau ada orang kemudian dekat dengan kita merasa tidak nyaman, jangankan orang dewasa. Kalau ingin ngetes ya, seberapa hebat gelombang kita, sudah berapa lembut, gendong deh bayi. Begitu digendong nangis, itu ada masalah sebenarnya dengan kita. Begitu digendong dia nyaman, itu udah mulai bagus. Bayi itu sensor sebetulnya. Bisa menjadi alat untuk mendeteksi berapa lembut sebenarnya kita. Kan dia masih bersih, interaksi, frekuensinya masih halus. Jadi Quran mengatakan innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Sesungguhnya orang yang tertutup sama saja bagi dia. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah. Pesantren enggak pesantren selama dia tidak dibuka. Tidak akan pernah terbuka. Itu sebabnya tugasnya para nabi, para rasul ke alam semesta ini adalah membuka kolbu-kolbu yang tertutup sehingga menjadi terbuka. Tugasnya mereka adalah mengenalkan jati dirinya Tuhan pada setiap makhluk. Makanya di Quran ada kata-kata seperti ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada di antara kamu segolongan umat, segolongan komunitas. Ya apa? Wa takum minkum ummatun ya yad'una ilal khair. Mengajak kepada khair. Apa khair? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak orang untuk mengenal dan mencegah orang dari tidak kenal. Karena apa? Proses mengenal menimbulkan pemahaman.
Pemahaman menimbulkan penerimaan. Penerimaan menimbulkan rela berkorban. Disitulah letak cinta. Jadi aneh ya kalau ada orang mengatakan sudah mencintai Allah tetapi dia tidak paham, tidak bisa menerima, bahkan tidak rela berkorban untuk yang dicintainya. Makanya para leluhur kita ya menyebut ibadah agama, apapun agamanya dengan kata-kata sembahyang. Bukan pujahyang, tapi sembahyang. Sembah berarti mempersembahkan sesuatu kepada yang disembahnya. Mempersembahkan itu kan memberikan. Makanya kita sering baca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu indikatornya, tapi itu baru di dimensi kata-kata. Lebih bagus lagi kalau kita sudah mempersembahkan seutuhnya diri kita kepada Allah. Maka itulah yang disebut dengan sembahyang. Nah, dalam tradisi Islam kan disebutnya sholat. Saya bukan berarti menyamakan sembahyang dengan sholat. Jangan terjebak dengan kata-kata. Sholat itu juga bahasa Arab dari kata waslat, artinya menyatukan diri. Bagaimana kita bisa menyatukan diri dengan Tuhan kalau kita tidak mempersembahkan diri ini kepada Tuhan? Makanya tingkat sembahyang yang paling tinggi adalah mempersembahkan diri kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan rela berkorban. Kapan seseorang rela berkorban? Kalau sudah bisa menerima. Kapan seseorang bisa menerima? Kalau sudah memahami. Itu sebabnya proses memahami itu menjadi sangat penting. Keyakinan harus dimulai dengan mengalami, baru memahami, baru meyakini. Nah, di belakang itu sebelum memahami harus ada proses mengalami. Bagaimana cara kita mengalami? Disitulah kita harus berguru pada orang yang tahu. Makanya di Quran dikatakan mayyahdillahu fala mudhillalah wa mayyudlil falan tajidalahu waliya mursidan. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, pasti dia akan mendapatkan petunjuk jalan. Dari siapa? Dari orang yang bisa menunjukkan jalan. Dan barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati juga tidak akan mendapatkan petunjuk. Lalu kenapa ada orang yang tidak mendapatkan petunjuk? Apakah dikehendaki oleh Allah tidak mendapatkan petunjuk? Bukan, dikehendaki oleh dirinya sendiri. Kenapa? Dia menutup diri. Nah, oleh karena itu dengan penjelasan ini, mari kita berhenti mengkafirkan orang lain karena perbedaan keyakinan. Karena siapa? Jadi yang tertutup adalah diri kita sendiri. Karena apa? Biasanya kalau orang tertutup, seperti gelas yang tertutup. Ini gelas tertutup. Kalau gelas tertutup, bisa nggak saya tambah dengan air dari gelas lain? Tidak bisa. Orang yang tertutup tidak mungkin bertambah ilmunya. Bagaimana dia bisa ditambah ilmu? Dia tertutup. Dia tidak mungkin ya bertambah ilmunya karena tidak membuka diri. Makanya syarat untuk bisa diisi kan harus membuka diri. Nah, ketika dia menutup diri, sesungguhnya itulah orang-orang yang tertutup. Maka dihaikan, hai merasa seakan-akan kamu sudah terbuka. Siapa tahu Tuhan yang kamu sembah bukan Tuhan yang menciptakan kamu, tapi Tuhan ciptaan kamu sendiri. Kalau gitu banyak gak orang yang pada mencipta Tuhan? Banyak. Mencipta Tuhan berdasarkan persepsinya. Akibatnya apa? Yang disembah bukan Tuhan yang menciptakan dia. Yang disembah adalah Tuhan ciptaan dia sendiri. Itulah kajian kita di hari yang penuh berkah ini. Semoga memberikan berkah untuk kita semua. Dan semoga kesadaran kita terus meningkat. Dan kita terus belajar untuk muhasabah pada diri kita sendiri. Berhenti menganggap diri lebih hebat daripada orang lain. Karena dengan seperti itulah ilmu akan berhenti mengalir pada diri kita. Jadilah orang yang rendah hati, karena kerendahan hati adalah bakat untuk ditinggikan. Lewat kerendahan hati, ilmu-ilmu sejati akan mengalir. Sehingga pengendalian diri menyangkut pengendalian terhadap keinginan, pengendalian terhadap hawa nafsu, karena yang tidak akan pernah habis-habisnya. Orang yang pengendalian dirinya bagus, biasanya tenang, bersahaja. Orang yang pengendalian tidak bagus biasanya kelihatan energinya nggak nyaman. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari tubuhnya biasanya sangat kasar, tidak nyaman. Makanya jangan heran ya kalau orang-orang yang sudah lembut belajar spiritualnya kadang-kadang bisa mendeteksi orang lain. Itu dari mana? Itu sains. Itu interaksi elektromagnetik. Karena apa? Tubuh kita tersusun oleh atom. Atom itu dalamnya ada elektron. Elektron bergerak melalui inti ya akibat ada gaya tarik menarik elektrostatik. Itu yang disebut dengan hukum Coulomb. Nah, gaya tarik menarik elektrostatik ini berperan sebagai gaya sentripetal. Begitu ada gaya sentripetal, ada percepatan sentripetal. Begitu elektron dipercepat, benda bermuatan dipercepat akan meradiasikan gelombang elektromagnetik. Dan itu sains. Jadi itu bukan telepati itu. Saya sekarang bisa merasakan energi Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu memancarkan gelombang.
Bukankah kita tadi di bawah pada saat kita lewat pintu, kok tiba-tiba pintunya terbuka? Apa itu? Karena kita memancarkan gelombang ditangkap oleh sensor. Sensor jadi kontak. Kontak kemudian mengalirkan listrik. Kemudian terbuka kan pintu. Pernahkah kita berpikir bahwa kita juga sensor yang sangat luar biasa? Kita kagum pada produk teknologi yang bernama sensor. Tapi kita tidak kagum pada produk Tuhan yang bernama tubuh. Tubuh diciptakan Tuhan. Luar biasa bagi yang tahu. Makanya tubuh ini oleh orang fisika disebut black body, benda hitam. Benda hitam itu bukan benda yang berwarna hitam, benda yang meradiasikan gelombang elektromagnetik. Makanya ketika kita melatih diri kita dengan olah napas yang baik, kemudian timbul ketenangan, kedamaian, perhatikan, pancaran gelombangnya juga menjadi lembut. Kedatangan kita di sebuah tempat pasti dirindukan. Kepergian kita di tempat itu pasti disesali. Orang-orang yang kasar, kedatangannya disesali dan kepergiannya disyukuri. Mengerikan kalau hidup kita sudah seperti itu. Pengendalian diri. Nah, jadi kalau begitu apa yang menyebabkan orang tidak sehat? 1, karena hatinya selalu sedih. 2, hatinya selalu dihantui oleh perasaan kecewa, kemarahan. Wah, itu udah bibit penyakit. Mau tiap hari berobat ke dokter, kalau kita tidak mengobati pikiran kita. Yang seperti itu berbahaya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ya. Jadi yang pertama, pikiran yang selalu bahagia, hati selalu bahagia. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, diet yang seimbang. 4, udara yang bersih. Yang kelima, pengendalian diri. 5 saja sudah membuat kita sehat. Apalagi tambah 5 lagi. Apa yang 5 lagi? S. Sinar matahari yang cukup. Makanya pagi-pagi itu keluar biar dapat sinar matahari. Lihat orang-orang yang pagi-pagi sudah nyapu di halaman aktivitasnya. Sehat. Karena sinar matahari sudah menyentuh tubuhnya. Vitamin yang dibawa oleh sinar matahari sudah mengaktifkan tubuhnya. Luar biasa. Jadi mungkin saja ya ada orang menyepelekan kegiatan menyapu itu dikiranya biasa. Padahal kegiatan menyapu di halaman itu luar biasa. Jadi saya punya taman sedikit kalau pagi-pagi itu. Karena rumput itu ya kalau diinjak rumput itu jadi bagus tumbuhnya ke pinggir. Jadi saya sambil jogging itu nginjak rumput. Ternyata rumput itu senang. Kalau diinjak itu ternyata ke pinggir, melebar. Tidak ke atas, jadi tidak perlu dicukur. Itu saja sudah luar biasa. Sinar matahari yang cukup. Nah kalau saya urai sinar matahari itu membawa energi apa saja, itu sangat kompleks. Apa yang terjadi di matahari? Di matahari terjadi yang namanya reaksi fisi, reaksi fusi. Itu yang disebut dengan reaksi nuklir. Sedemikian banyak atom hidrogen yang kemudian ya inti atom hidrogen yang diurai dari massa menjadi energi. Sehingga energi itu kemudian menjadi berlimpah. Suhu matahari 1.000.000 derajat Celcius. Kemudian bumi ditempatkan sedemikian rupa oleh Allah sehingga bumi ini tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Itulah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau terlalu jauh dingin, terdekat panas. Ditempatkan sedemikian dari sana. Dan matahari itu suhunya 1.000.000 derajat Celcius. Makanya ada yang pernah tanya sama Gus Dur. Waktu Gus Dur masih jadi presiden. Gus, kenapa katanya kita tidak bikin pesawat untuk pergi ke matahari? Karena orang lain baru bikin pesawat untuk pergi ke bulan. Saat itu yang menjawab bukan Gus Dur, tapi Menristeknya zamannya Gus Dur. Diterangkanlah sama orang yang tanya itu. Suhu matahari 1.000.000 derajat. Kalau berangkat ke sana, belum dekat aja sudah hancur lebur, meleleh. Kata orang yang di sana, bilangnya apa? Gus, perginya malam hari saja katanya. Dikiranya malam hari matahari dingin. Padahal malam hari itu kita memang tidak sedang kebagian matahari. Mataharinya tetap ada. Matahari itu bukan ngilang. Muter kan? Bumi kita yang muter. Nah itu karena pengetahuan astronominya tidak lengkap itu jadi begitu. Nah orang yang pengetahuannya sedikit ngambil kesimpulan kan biasanya salah. Makanya kalau pengetahuan baru sedikit jangan cepat-cepat ngambil kesimpulan. Biasanya kesimpulannya salah. Berikutnya apa? Ya, sinar matahari yang cukup. Energetik berolahraga. Olahraga harus dipilih. Nabi Muhammad tuh senangnya katanya olahraganya berkuda. Nggak ngerti. Di Mekah nggak ada kuda. Yang jadi kudanya apa? Itu bahasa simbolik hadis itu. Benar-benar berkuda. Kalau memang sekarang ambil sepak bola kemudian masuk neraka. Nabi Muhammad tuh senangnya memanah. Itu memanah tuh apa? Memanah itu kan biasanya pakai jamparing. Tahu jamparing? Jamparing itu untuk
Iya, kan ada anak panah, ada busurnya kan? Nah, busurnya itu kalau kata orang Sunda itu jamparing. Jamparing tuh jampe kuring. Mana panah? Tuh panah. Melesat, melesat kemana? Ke sasaran. Itu yang dinyatakan oleh saya di Quran tadi. Yang namanya keadilan itu apa? Di Quran surat Al-A'raf 29. Keadilan itu adalah meluruskan wajah saat memasuki masjid. Meluruskan wajah pada tujuan itu namanya memanah. Kita memanah benar-benar memanah. Ya kalau senang memanah sih saya tidak menyalahkan. Tapi jangan kemudian kalau sudah olahraganya memanah, kemudian tiba-tiba mengaku jadi umat Rasulullah. Tidak cukup dengan memanah untuk jadi umat Rasulullah. Yang harus dicontoh sebetulnya ada yang lebih substantif lagi. Apa itu? Di Quran dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswatun hasanah Rasulullah itu apa? Liman kana yarjullah. Cara beliau mencapai Tuhan. Itulah uswatun hasanah. Cara beliau mencapai Tuhan. Jadi memanah yang dimaksud di sini adalah memanah yang ada hubungannya dengan cara mencapai Tuhan. Berkuda di sini berkuda yang ada hubungannya dengan cara mencapai Tuhan. Kudanya Rasulullah kan namanya buruk. Ayo, bisa nggak berkuda dengan buruk? Sudah tahu nggak buruknya? Kalau hari ini belum tahu buruk kita, untuk menjadi kendaraan kita, kita tidak akan pernah tahu siapa diri sejati kita. Temukan dulu buruknya, secepat kilat. Jarak antara dunia dan akhirat, kata Rasulullah, antara kedipan mata. Bagi yang tahu. Olahraga. Olahraga apa saja? Sesuaikan dengan usia. Yang sudah sepuh ya olahraganya tai chi. Jangan yang berat-berat. Udah 10 olahraganya tinju. Iya. Bukan dipukul, memukul aja udah terkapar. Memukul aja udah terkapar, apalagi dipukul ya. Memukul angin saja udah langsung jatuh, apalagi dipukul. Jangan aneh-aneh. Ya, sesuaikan dengan diri kita. Itu namanya tahu diri. Tahu diri itu merupakan kunci ya. Kalau pakai sepeda motor ya jangan ngangkut yang berat-berat. Kalau pakai truk baru pakai ngangkut yang berat-berat. Pakai sepeda motor ngangkutnya pengen muatan truk, ya roboh. Banyak kita nggak tahu diri, ya, nggak tahu diri, ya. Jadi merasa terus muda ya, padahal sudah sepuh. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya sehat, hubungan sosial yang bagus. Makanya indikator iman yang sebenarnya itu dilihat dari hubungan sosial. Makanya di Quran ada kata-kata begini, indah sekali. Duribat alaihimudillatu. Aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minanas. Aku akan timpakan kehinaan kepada seseorang dimanapun dia berada. Kecuali orang yang suka menjaga pertalian dengan Allah dan pertalian dengan manusia. Jadi jangan dikira loh, putusnya hubungan kita dengan manusia itu berbuntut kehinaan. Itu Allah yang bilang, duribat alaihimudillatu. Dillah itu kehinaan. Ada yang mengatakan dillah itu adalah kesesatan. Begitu seseorang terputus hubungan kemanusiaannya, dia sudah mengambil jalan yang sesat. Maka saya setuju dengan seorang guru spiritual yang mengatakan belajar spiritual itu sebetulnya harus bagus hubungan sosialnya. Dan supaya hubungan sosial bagus jangan terlalu serius kan gitu belajar spiritual. Sekali-kali juga harus ada ketawanya, tapi jangan boring, bodor dan garing. Jangan isinya bodor terus ya. Kalau itu kan harus ikut stand up comedy. Ya. Makanya kan ada seorang ibu yang protes pada suaminya. Protesnya gini, dia panggilnya ayah suaminya. Ya, dulu waktu kita sebelum nikah, ayah sering ajak jalan-jalan sama ibu. Kok setelah nikah perasaan belum pernah diajak kemana-mana. Iya, terus si suaminya langsung ngasih dalil. Kan ibu tuh jodoh terbaik dari Tuhan untuk ayah. Ayah juga sudah menerima ibu apa adanya. Kan jodoh itu gak kemana-mana. Ya, jadi jodoh gak kemana-mana ya sudah ibu juga jangan kemana-mana. Makanya saat minta emas pasti suami diam kan, karena diam itu emas. Itu termasuk boring juga, bodor tapi garing. Hubungan sosial yang bagus. Makanya kenapa kemudian silaturahim itu dikaitkan dengan rezeki. Silaturahim itu dikaitkan dengan rezeki, luar biasa itu. Kalau punya teman itu kemanapun memang luar biasa rezeki kita. Luar biasa. Oke. Hubungan sosial yang bagus, pasti sehat. Orang yang
hubungan sosial yang kurang bagus, itu banyak sakitnya. Mau ke sini takut, mau ke sini takut, mau ke sini takut, kan bingung. Karena di mana-mana banyak musuh. Orang yang banyak musuhnya itu sebenarnya sudah menciptakan dirinya untuk jatuh ke lembah sakit. Hubungan sosial yang bagus. Yang ke-8, A, sehat, air putih yang banyak. Dan yang terakhir T, Tuhan yang paling utama. Utamakan Allah. Utamakan Allah. Maka hidupnya pasti sehat. Nah inilah hidup sehat yang saya dapat ketika anak saya sakit. Dan kemudian saya urai sekarang dalam dimensi yang berbeda. Semoga ini memberikan jalan untuk kita hidup. Dalam Quran surat Al-Fat. Al-Fat itu artinya keterbukaan. Ayat ini di bagian awal cerita tentang orang yang terbuka. Terbuka apanya? Terbuka pemikirannya, terbuka kolbunya. Apa hadiah dari Allah buat mereka yang sudah terbuka? Yang pertama, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan padamu, keterbukaan yang nyata. Kemudian Allah menyatakan liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Untuk mereka yang sudah terbuka, maka Allah menghadiahkan ampunan terhadap dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Karena orang yang sudah terbuka pikirannya, terbuka mata kalbunya, pasti terbuka kesadarannya. Saat sudah terbuka kesadarannya, maka akan mengalir dalam dirinya adalah kecerdasan, kelembutan, kebijaksanaan, kearifan, cinta, kasih sayang, kepedulian, pelayanan, kedamaian, tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Sudah dimiliki semuanya. Maka liyaghfir lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Berikutnya apa? Liyutimma ni'matahu 'alaika. Maka kata Allah yang kedua, aku akan anugerahkan nikmat kepadanya. Nikmat apa? Nikmat pikiran yang bahagia. Nikmat hati yang bahagia. Itu nikmat yang luar biasa. Nikmat pikiran yang istirahat, sudah wukuf pikirannya. Sudah bisa menerima semua kenyataan apa adanya karena sudah melampaui dualitas. Nikmat untuk bisa mengelola tubuh dengan baik. Karena tubuh yang sehat ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa, hadiah dari Allah. Tubuh yang sempurna ini adalah kendaraan bagi jiwa. Mereka yang sadar kalau tubuh ini adalah kendaraan dan dia sadar bahwa sekali kehilangan tubuh seperti apel yang kehilangan tangkainya. Maka dia akan pelihara tubuh ini dengan sungguh-sungguh agar tubuh ini bisa mengantarkan sang jiwa kepada tempatnya, kepada asalnya. Makanya banyak yang jiwanya belum sampai, kemudian tubuhnya tidak sanggup lagi mengantarkan jiwa dalam perjalanannya karena dia tidak bisa merawat tubuhnya sendiri. Ini bukan soal takdir. Bukan soal takdir. Sakit, kematian bukan semata-mata takdir. Itu adalah sebuah pilihan. Ketika kita memilih untuk seperti itu, maka Allah kemudian mengizinkan karena dia adalah sang keberadaan. Itu pilihan kita. Jadi kalau dikatakan mati itu adalah takdir, hati-hati. Berarti mati tidak bisa diubah. Kenyataannya, mohon maaf ya, penduduk Jepang rata-rata usianya sudah di atas 85 tahun. Bahkan jarang orang meninggal di usia di bawah 75 tahun. Rata-rata meninggal di atas 90-95 tahun. Kenapa? Mungkin hidupnya sudah sehat. Jadi kemudian jangan menyalahkan. Ketika kita mengambil pilihan hidup sehat, ya Allah kemudian mengiyakan, merestui. Mengambil pilihan tidak sehat, Allah juga merestui. Itu pilihan kamu sendiri. Jangan kemudian kita hidupnya jorok, kemudian ketika kita sakit dan kemudian meninggal, takdir itu. Kehendak Tuhan. Mudah sekali ya kita menyatakan itu. Yang kedua, nikmatnya disempurnakan. Nikmat apa lagi? Tentu saja. Nikmat hati yang gembira, nikmat pikiran yang selalu bahagia, nikmat pikiran yang terbuka, kemudian nikmat pengendalian diri, nikmat punya pengetahuan untuk bisa mengelola tubuh. Itu nikmat itu, pengendalian diri itu nikmat. Karena pengendalian diri juga mahal ya bagi sebagian orang. Tidak semua orang bisa mengendalikan diri. Kadang-kadang begitu mudah reaktif. Orang yang gampang marah dan reaktif biasanya juga penyakitnya pasti dekat-dekat dengan hipertensi kan gitu. Darah tinggi ya. Kesananya kan stroke ya, kesananya juga
larinya kan diabetes, macam-macam kan, gagal ginjal dan lain-lain. Ya, kemudian wayah dia siratal mustaqim, dan yang luar biasa kata Allah, aku akan bimbing kamu ke jalan siratal mustaqim. Apa jalan siratal mustaqim? Jalannya para nabi, para syuhada, para sidikin, para solihin. Aduh, kalau kita sudah mendapatkan jalan itu ya luar biasa. Hadiah berikutnya dari Allah, wa yansurukallahu nasran aziza. Akan berikan pertolongan yang nyata padamu, pertolongan yang gagah padamu.